Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi pagi hari ini bersama saya Irsan Perdana Putra dari GK Invest Indonesia. Dan seperti biasa untuk program pagi hari ini, Morning Talk ya, kita akan menganalisa pergerakan harga dari berbagai instrumen keuangan ya. Mulai dari Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, kemudian kita akan lihat pergerakan harga minyak mentah dunia, dan terakhir adalah pergerakan harga emas. Dan untuk analisanya nanti akan didasari dengan dua metode seperti biasa. Ada metode kita akan melihat rilis data ekonomi apa saja untuk hari ini dan juga besok yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga, dan juga kita akan lihat pergerakan harganya secara teknikal analisa. Kita akan lihat tren dari berbagai instrumen tadi, kemudian kita akan cari support resisten dan juga area-area terbaik untuk kita masuk pasar hari ini. Dan untuk teman-teman nanti yang ingin request analisa, silakan nanti ketik ya di kolom chat, ataupun juga bisa langsung berdiskusi dengan saya dengan membuka mikrofon ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dari Zoom meeting. Ada beberapa peserta yang sudah hadir ya, dan juga yang sudah mengikuti dari channel YouTube GK Invest Indonesia, dan semua teman-teman dari GK Invest. Saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan teman-teman pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Yes, langsung saja saya izin untuk share screen ya. Kita akan coba lihat data ekonomi hari ini dari investing.com. Ya, untuk hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022. Ya, untuk hari ini tadi pagi atau di sesi Asia sudah dirilis ya. Ini ada tingkat pengangguran di Australia untuk bulan Juli yang dirilis cukup positif, lebih kecil daripada prediksi, daripada forecast-nya di angka 3,4% tadi ya. Kalau untuk forecast ini ada di angka 3,5%, hanya 0,1 lebih sedikit untuk tingkat pengangguran. Ini juga artinya positif ya. Nanti kita akan coba lihat juga pergerakan dari Australia setelah data dari tingkat pengangguran ini dirilis. Kemudian di sesi Eropa nanti sore ada beberapa data yang akan dirilis di kawasan Eropa ya. Kalau kita lihat jam 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore nanti, ini akan dirilis inflasi di Eropa. Ya. Year on year, kalau kita melihat ini diprediksi ada peningkatan ya. Year on year untuk bulan Juli. Sebelumnya untuk inflasi di kawasan Eropa di angka 8,6%, dan untuk bulan Juli secara year on year ini naik di angka 8,9%. Yes, tentu saja untuk data ini nantinya akan menjadi data yang cukup berpengaruh terhadap pergerakan euro ya. Jadi teman-teman yang trading euro jam 4 sore nanti coba lihat untuk rilis data inflasi di kawasan Eropa ini. Nah, jika datanya nanti mungkin lebih besar daripada 8,9%, ini bisa menjadi trigger ya, atau acuan juga untuk Euro Central Bank mungkin akan menaikkan suku bunganya lagi ketika pertemuan nanti. Tapi jika nanti datanya ternyata lebih kecil ya, lebih kecil daripada 8,9%, ya, walaupun ada kenaikan suku bunga, tapi tidak sebesar sebelumnya, karena sebelumnya untuk kenaikan suku bunga di Eropa ini di angka 0,5% ya. Kita lihat nanti untuk rilisnya, apakah lebih besar daripada ekspektasi 8,9% atau lebih kecil. Data yang lebih besar ini akan menjadi trigger yang positif ya untuk euro, dan sebaliknya data yang kecil ini akan menjadi pengaruh yang negatif untuk euro. Nah, kemudian di sesi Amerika Serikat, cuma tadi ya, untuk seperti hari ini fokus pasarnya hanya inflasi di Amerika Serikat, dan untuk inflasi di Eropa. Dan untuk malam nanti di sesi Amerika Serikat ada beberapa data juga yang akan dirilis mulai dari jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini ada data klaim pengangguran awal ya, yang diprediksi sedikit ada kenaikan. Sebelumnya ini di angka 262.000, dan untuk prediksi untuk klaim penganggurannya di angka 265.000. Dan untuk data ini pengaruhnya medium sampai high impact, tergantung dari seberapa signifikan perbedaan antara rilisnya nanti terhadap forecast.
dan nanti rilisnya ternyata lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada 265.000, ini menjadi pengaruh yang negatif untuk indeks dolar dan sebaliknya. Data dari klaim pengangguran ini lebih kecil daripada 265.000, ini akan menjadi pengaruh yang positif ya untuk indeks dolar. Itu data yang pertama yang akan dirilis nanti malam. Kemudian data yang terakhir yang jadi fokus pasar, ini juga akan dirilis jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam nanti. Ya. Ini terkait dengan penjualan rumah lama. Yang diprediksi ada penurunan. Kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya, ini untuk bulan Juli ya, artinya bulan Juni ini ada di angka 5,1 juta untuk penjualan rumah lama, dan untuk bulan Juli diprediksi ada penurunan di angka 4,8 juta. So, untuk data yang lebih tinggi nantinya akan berpengaruh positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil daripada forecast ini akan menjadi pengaruh yang negatif untuk indeks dolar. So, kita tunggu ya. Untuk pengaruh data ini medium sampai dengan high impact. Ya, saya lihat untuk data pasar hari ini hanya itu ya, dan coba kita lihat untuk besok di akhir sesi perdagangan minggu ini. Ya. Untuk besok juga, hari Jumat besok tanggal 19 Agustus. Ini juga ada beberapa data yang akan dirilis ya di sesi Asia. Besok ada inflasi year on year di Jepang ya, yang diprediksi juga ada kenaikan, sebelumnya di angka 2,2%, dan untuk bulan Juli per tahun ini atau antara tahun 2022 dan juga 2021 per bulan Juli ini ada kenaikan di angka 2,4%. Teman-teman yang tertinggian juga mungkin untuk perhatikan data dari inflasi di Jepang. Tapi pengaruhnya saya lihat masih medium ya. Medium mempengaruhi pergerakan harga yen. Nah, di sore hari ini juga yang menjadi fokus pasar besok, ini ada data dari Inggris ya terkait dengan penjualan retail. Ya, kalau kita lihat penjualan retail di Inggris ini diprediksi sedikit ada kenaikan ya. Kalau kita lihat antara bulan Juli tahun lalu year on year dan bulan Juli tahun ini ada 2% ya kenaikan. Sebelumnya minus 5,8%, dan untuk bulan Juli ini diprediksi di angka minus 3,3% ya, walaupun ada sedikit kenaikan namun masih minus angka ya. Dan pengaruh ini teman-teman ini juga cukup besar ya, cukup besar mempengaruhi nantinya pair dari sterling ya. Teman-teman yang trading sterling besok jam 1 perhatikan untuk rilis data dari penjualan retail di Inggris. Dan untuk sesi Amerika Serikat malam harinya untuk Amerika Serikat sendiri tidak ada data yang dirilis, artinya fokus pasar di sesi Amerika Serikat hanya di penjualan retail Kanada ya. Kalau kita lihat besok jam 19.30 ada penjualan retail untuk bulan Juni. Bulan Juni forecast-nya di angka 0,9%. Nanti teman-teman yang karena juga perhatikan rilis dana pengaruhnya juga cukup signifikan mengaruhi Kanadian dolar. Data yang lebih tinggi dari 0,9% ini berpengaruh positif untuk pergerakan dari Kanada, dan data yang lebih kecil dari 0,9% ini pengaruhnya nanti negatif untuk pergerakan Kanadian dolar. Ya, itu ya untuk data ekonomi 1 sampai dengan 2 hari ini. Untuk hari ini tadi fokus pasarnya coba langsung masuk. Ya, untuk indeks dolar pagi hari ini berada di level 106,6. 106,6 ya, kalau kita lihat dari 2 hari terakhir memang pergerakan harga masih konsisten berada di level 106,6. Namun sebelumnya kita sudah berikan forecast ya untuk prediksi pergerakan harga dari indeks dolar, di mana sebelum kenaikan di angka 106,6 ya, indeks dolar ini sempat turun menyentuh level support penting di kisaran 104,6 ya. Ini
Dan ini kita juga bisa mengacu pada gelombang terendah atau support kuatnya di 30 Juni. Nah, setelah menyentuh level support ini, pergerakan harga ini terangkat terdeteksi oleh pembelian dari buyer ya, sehingga mengangkat indeks dolar ini sampai di level 106.6. Namun kalau saya lihat ya teman-teman, potensi penguatan indeks dolar ini masih bisa berlanjut karena walaupun sekarang pergerakan harga tertahan di level 106.8, ini harga tertingginya hari ini, kemarin ya, dan juga tanggal 6 Agustus juga ada beberapa di tanggal 5 Agustus. Namun karena sudah beberapa kali dicoba, saya lihat untuk resisten terdekat ini mungkin sudah mulai berkurang untuk supply dari indeks dolar ya. Artinya kemungkinan besar untuk next level atau kenaikan selanjutnya untuk indeks dolar adalah level 107. Nah, ini juga mungkin didukung oleh data klaim pengangguran awal yang nanti malam akan dirilis, termasuk juga penjualan rumah lama. Jika kedua data tersebut dirilis positif ya, positif untuk indeks dolar, artinya untuk pergerakan indeks dolar pun ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi secara tren kecil, indeks dolar ini sudah mulai masuk ke tren besarnya. Ya, kalau tren besarnya udah dari beberapa waktu yang lalu ya, jelas banget bahwa indeks dolar ini bermain pada kondisi uptrend. Nah, secara tren besar dan tren kecil, rasanya sekarang sudah mulai sejalan lagi. Artinya trennya sekarang masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan ya. Dimana setelah kemarin turun 104.6 ini belum bisa lebih rendah daripada gelombang terendah sebelumnya. Artinya secara struktur tren dari indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend ya. Ya, itu gambaran untuk indeks dolar, dan kalaupun nanti malam data dari Amerika Serikat dirilis negatif, saya lihat kemungkinan akan ada koreksi dari indeks dolar, namun tidak mempengaruhi tren kecil maupun tren besarnya. Jadi walaupun nanti data dari penjualan rumah lama negatif, klaim pengangguran awal negatif, ini mungkin akan ada koreksi sedikit dan kemudian pergerakan harga melanjutkan. Yang saya lihat dari indeks dolar, jadi target kenaikan untuk hari ini ada di kisaran level 107.4, dan untuk support sementara ini ada di kisaran 105.8. Ini support yang masih bisa menjadi tahanan atau support terdekat untuk indeks dolar. Ya, itu gambaran ya untuk indeks dolar. Secara kesimpulan, indeks dolar masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Kita coba lihat untuk pasangan mata uang. Untuk Euro USD kita awali ya. Euro USD setelah tanggal 11 Agustus kemarin menyentuh level resisten yang sudah kita tandai ini di kisaran 1.0350, pergerakan terkoreksi sampai dengan tanggal 15 Agustus kemarin di kisaran 1.0120-an ya. Teman-teman bisa lihat secara pola ya, euro ini masih berada pada pola tren penurunan atau polanya namanya down channel ya, sangat jelas. Dan kemarin di level 1.0350 ini memang sudah kita tandai sebagai resisten yang paling kuat untuk Euro USD. Harusnya teman-teman kemarin yang trading Euro USD bisa dapat di sini ya, karena memang secara resisten ini sudah sangat kuat ya, signifikan kuat, karena ada dua resisten yang menahan kenaikan dari euro. Yang pertama adalah resisten dari downtrend line ini, dan yang kedua adalah historical support yang sudah di breakdown di sini. Ini memang level ini sudah menjadi area supply ya, area supply yang cukup besar sampai dengan saat ini. Dan ya, sekali lagi untuk euro USD secara tren besar ini masih berpotensi melanjutkan penurunan ya, ditandai dengan rejection seller di sini yang cukup signifikan. Walaupun untuk sementara ini support yang masih menahan penurunan euro ini ada di kisaran 1.0130-an. Ini juga support yang cukup signifikan ya saat ini, karena sudah beberapa kali diuji ya.
Kita bisa lihat pada tanggal 18 Juli, kemudian 27 Juli, 3 Agustus, dan 15 Agustus kemarin, support ini belum berhasil di breakout. So, secara kesimpulan untuk Euro USD, pergerakan masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Untuk support sementara atau target penurunan terdekat adalah di kisaran 1.0100 ya. Saya lihat ini target penurunannya. Dan untuk pergerakan selanjutnya, kita coba lihat apakah support ini berhasil di breakout. Kalau berhasil di breakout, maka sekali lagi penurunan mungkin akan berlanjut ke level terendah selama 20 tahun terakhir ya, atau di harga paritas 1 euro sama dengan 1 dolar. Ya, ini ada di 0.0100. Nah, karena memang secara tren turun, maka untuk area jual yang paling ideal, kita coba cari resisten terdekat. Ya, kalau kita mengacu pada garis downtrend line, ya, maka resisten terdekat untuk euro ini ada di kisaran ini. Teman-teman bisa lihat, ya, ini historical resisten sebelumnya, tanggal 20 Juli, 21 Juli, kemudian 1 Agustus di breakout, ya, kemudian retest. Nah, teman-teman bisa lihat retestnya ini ya, sebagai area kuncinya. Besar biar jelas. Ya. Ini ya retestnya di sini. Dan ya, kalau kita mengacu pada level-level tadi, resisten yang sudah di breakout jadi support dan juga di breakout lagi menjadi resisten. Artinya untuk resisten yang paling signifikan saat ini ada di kisaran 1.0270. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin tren besarnya, mengambil posisi sell, saran saya tunggu di kisaran level ini. Kisaran 1.0270. Ya, bukan cuma level resisten, tapi juga level resisten horizontal, tapi juga level ini merupakan resisten dari downtrend line. Jadi level ini juga berpotensi menjadi resisten yang cukup signifikan nantinya menahan kenaikan dari Euro USD. Dan ya, untuk teman-teman yang ingin counter trend, tadi untuk posisi jual ya, di area resisten. Dan untuk posisi jual, posisi beli, posisi buy, ya teman-teman bisa coba tunggu pergerakan harga di kisaran level support ya. Tadi saya sudah sebutkan untuk support pentingnya, ya, kisaran ini ya. Oke. Kalau teman-teman mau agresif trading, mencari koreksi harga, ya, level 1.0110 ini ya akan masih menjadi level support yang masih bisa teman-teman gunakan untuk mengambil posisi buy. Jadi bisa tunggu pergerakan harga turun ke level ini. Namun kalau teman-teman ragu ya, karena memang secara tren pergerakan masih turun, ya tunggu di level support yang paling kuat. Kalau saya lihat support yang paling kuat untuk Euro USD ada di harga paritas atau harga terendah 14 Juli kemarin, ini di kisaran 0.9960-an. Level ini akan menjadi support yang paling kuat nantinya menahan penurunan dari Euro USD. Artinya jika nanti teman-teman melihat pergerakan harga di harga paritas atau di harga support ini, bisa masuk pasar untuk lebih baik. Ya, untuk sementara kita fokus kepada range yang masih cukup jelas ini ya. Jadi untuk support terdekat ada di kisaran 1.0110 dan untuk resisten dan juga sebagai area jual ada di kisaran 1.0270. Secara tren untuk euro sekali lagi masih berpotensi melanjutkan penurunan. Itu untuk euro USD. Kita lanjut ke sterling. Ya, sterling pun kurang lebih sama ya seperti euro, sempat naik 2 kali ya, tanggal 1 Agustus dan juga 10 Agustus di kisaran 1.2270. Namun setelah menyentuh level resisten ini, pergerakan terkoreksi sampai dengan pagi hari ini untuk sterling berada di level 1.2040-an ya. Kalau kita melihat dari reaksi seller ya, kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa sellernya juga masih cukup dominan di sterling ini ya. Artinya untuk sterling pun ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Memang untuk sementara level support yang masih menahan penurunan sterling adalah support pada tanggal 5 Agustus
dan juga tanggal 26 Juli kemarin itu di kisaran 1.1990. Ini support terdekatnya ya. Dan mungkin support ini akan diuji lagi untuk pagi sampai dengan siang hari nanti ya. Mungkin ya, ini mungkin sebelum data dari data besok ya, sebelum data besok ini dirilis. Artinya pergerakan harga berpotensi untuk turun ke level support ini. Ya, untuk pergerakan selanjutnya, coba kita lihat atau kita tunggu nanti apakah level 1.1990 ini masih berhasil menahan penurunan dari sterling atau bahkan berhasil di breakdown. Kalau pergerakan harga berhasil membreakout dari support ini, maka untuk target penurunan selanjutnya untuk sterling ada di kisaran 1.189. Ada 100 penurunan dari level support ini ke support selanjutnya. Ya, untuk sekarang kita belum bisa menyimpulkan apakah pergerakan harga nanti akan kembali turun ya, kembali dalam tren penurunan atau bahkan terrejeksi oleh buyer di level support. Sekali lagi kita tunggu konfirmasinya untuk level support ini. Ya, ini untuk level support sementara, dan sebagai resisten kita juga sudah bisa gambarkan garis downtrend line ya, garis downtrend line yang bisa kita gunakan sebagai area resisten sementara. Ya. Ini di time frame 4 jam ya, kalau saya buat di time frame 1 jam ini mungkin lebih jelas. Ya, jadi seperti ini ya untuk time frame 1 jam, itu pola yang terbentuk descending triangle. Jadi ini juga pola penurunan di mana pergerakan harga masih tertahan ya di bawah garis downtrend line ini. Artinya untuk resisten sementara ini yang masih menjadi tahanan atasnya atau resistennya ada di kisaran 1.2090. Ya. Jadi selagi pergerakan harga masih berada di bawah garis downtrend line ini, maka untuk sterling masih berpotensi turun menuju level support terdekat tadi di kisaran 1.20 ya, 1.2000 itu ya area supportnya, target penurunan terdekat, bahkan bisa lebih rendah lagi jika level support ini berhasil di breakout. Target selanjutnya ada di kisaran 1.189. Ya, untuk sementara kita ambil ini dulu untuk support terdekat atau target penurunan. Artinya untuk posisi ideal dari sterling adalah posisi sell ya, masih dalam tren penurunan, posisi sell terbaik selagi pergerakan harga masih berada di bawah garis downtrend line. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil posisi sell, bisa langsung sell mungkin ya, atau mencari area terbaik ya, teman-teman bisa tunggu pergerakan harga pullback dulu ke atas mendekati level resisten ini, baru teman-teman ambil posisi sell. Jadi kalau teman-teman konservatif ya, nggak terlalu agresif tradingnya, tunggu pergerakan sampai ke resisten, kemudian sell ya, stop loss-nya teman-teman atur di atas garis dari downtrend line dengan target di area support tadi 1.2000 ya. Ya, untuk area buy tadi sell, kemudian untuk area buy karena memang trennya turun sekarang, saya belum merekomendasikan teman-teman untuk ambil posisi buy di harga sekarang. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy ya secara agresif ya bisa tunggu di kisaran 1.200 tadi ya, sebagai support terdekat ya. Jadi teman-teman bisa ambil buy di situ, namun stop loss-nya juga harus ketat ya, karena posisi buy ini saya lihat melawan tren ya. Nah, secara tren kecil sterling ini untuk posisi buy harus dengan manajemen resiko yang ketat. Oke, itu untuk yen. Dan selanjutnya kita coba lihat untuk itu untuk sterling ya. Sekarang kita analisa untuk yen. Oke. Yen sudah breakout ya dari downtrend line yang kemarin kita buat, jelas banget. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus kemarin, hari Selasa ya, hari Selasa. Jadi breakout, kemudian retest sempat, dan pergerakan melanjutkan kenaikan, namun untuk saat ini tertahan pada resistennya ya. Kalau kita lihat untuk gelombang terdekat atau resisten terdekat untuk yen ada di kisaran 135.5. Ini tertahan di level tersebut.
Nah, untuk pagi hari ini yen berada di kisaran 134,8 dan saya lihat memang untuk yen pergerakan mungkin tidak akan terlalu fluktuatif hari ini. Besok ya, karena besok ada data dari inflasi di Jepang. Jadi untuk hari ini, untuk pagi dan juga siang hari nanti, pertama ini pergerakan harga saya lihat masih akan cukup kecil range ya. Dan pergerakan yang lebih agresif mungkin nanti dipengaruhi oleh data dari Amerika Serikat nanti malam. Ya. Kita lihat nanti data Amerika Serikat. Ya, tentunya untuk yen ini juga pergerakan harganya akan dipengaruhi oleh penguatan atau pelemahan dolar. Jadi kalau dolarnya terus menguat, maka untuk yen ini akan berpotensi melanjutkan kenaikan. Karena kalau kita melihat secara teknikal pun down trend line atau tren kecilnya sudah berubah, sudah di breakout. Jadi saya hapus biar teman-teman nggak bingung. Artinya kita fokus kepada tren kenaikan ya. Ini sudah bisa kita gambarkan juga untuk garis support harganya mungkin akan menjadi tahanan bawah untuk artinya selagi pergerakan harga masih tertahan di atas dari garis uptrend line ini, untuk yen masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Ditambah jika nanti data dari Amerika Serikat ini dirilis positif. Ya. Nah, untuk target kenaikan selanjutnya, kita bisa mengacu pada area resisten ya di tanggal 27 Juli kemarin ya. Ya, ini resisten kuat juga. Karena sudah ada beberapa historical sebelumnya di sini. Fokus ke sebelah kiri. Resisten, support resisten. Artinya level ini juga nantinya akan menjadi tahanan atas yang cukup kuat menahan kenaikan dari yen. Untuk sementara ini, yen masih tertahan di level resisten terdekat ini tadi ya, di 135,5. Kita lihat nanti level ini apakah berhasil di backup atau di breakout untuk pergerakan melanjutkan kenaikan ke level 137,5. Sementara ini pola yang terbentuk dan secara tren untuk yen masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan selagi pergerakan harga di atas dari garis uptrend. Artinya teman-teman bisa ambil posisi buy ya di kisaran level 134. Untuk sementara ini support terdekatnya ini ya 134 pas 134.0. Support terdekatnya sekaligus juga area buy yang paling ideal. Ya, di sini ya. Historical resistance, kemudian retest di sini akan menjadi area buy terbaik. 133.9 atau 134. Ya, posisi ideal untuk yen, posisi buy. Oke, itu untuk yen. Kita sekarang coba analisa untuk komoditi. Coba lihat dulu untuk pergerakan oil ya, minyak mentah. Ya. Hari Selasa kemarin, pergerakan harga minyak sudah sempat kita analisa dan kita prediksikan turun ya sampai ke level 86 sampai dengan 85. Ini garis supportnya pun masih kita gambarkan ya. Dan di tanggal 16 Agustus kemarin hari Selasa ya, ini pergerakan turun sampai ke level tersebut atau sampai ke support yang sudah kita tandai. Dan setelah menyentuh level support 86 ya, 586 ini pergerakan di siang pagi hari ini untuk pergerakan harga minyak mentah dunia berada pada kisaran harga $88 per barrel. Memang kalau kita melihat pada kisaran harga 85 ini supportnya juga cukup kuat ya. Ini kita mengacunya pada tanggal 26 Januari kemarin. Ini area supportnya dan terjadi rejeksi di sini. Ya, untuk sementara secara kesimpulan ya, pergerakan harga minyak ya ini masih dalam kondisi downtrend karena pergerakan harga
masih bermain pada pola down channel. Ini polanya sudah kita gambarkan cukup lama dari bulan Juni kemarin dan masih valid ya. Ini pergerakan harga bermain di level ini. Nah, dari rejeksi buyer kemarin di harga 86 ini ya, kita bisa lihat pergerakan harga ini saya lihat masih berpotensi untuk coba lagi ke resisten. Artinya pergerakan harga minyak ini kemungkinan besar akan bermain pada kisaran 88 atas atau 90 bawah. Ya kisaran 89, 90, 91. Ya. Ini akan menjadi harga range untuk minyak minggu ini. Ya dari pergerakan harga ini ya, dari rejeksi buyer di 86, kita bisa lihat pergerakan harga ini naik ya, naik sampai ke 88, bahkan kalau kita mengacu pada garis downtrend line resisten ini dan juga historical resisten sebelumnya, maka kemungkinan besar untuk hari ini untuk harga minyak ini berpotensi naik sampai ke level 90. Level 90 ini akan menjadi tahanan atas terdekat untuk saat ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mencari posisi sell mengikuti tren besarnya, ya silakan cari posisi sell di 90, jangan di harga sekarang, karena harga sekarang sudah mendekati level support ya, support harganya 88 mendekati level support. Untuk sell kurang ideal. Jadi kalau teman-teman mau sell, saran saya tunggu dulu pergerakan harga ke resisten tadi di kisaran harga 90. Dan jika nanti terjadi rejeksi lagi, terjadi sinyal lagi dari seller yang mungkin nanti ditandai dengan penjualan yang cukup besar di area 90 atau candlestick merah dengan volume yang panjang ke bawah di level 90 ini, maka untuk pergerakan jangka panjang untuk oil ini masih berpotensi meneruskan penurunan. Mungkin target penurunan selanjutnya bukan lagi di 86 ya, tapi di kisaran 81. Nanti kalau memang terkonfirmasi di kisaran 90 sellernya kuat atau supply-nya banyak. Nanti kita tunggu. Ya, namun kalau nanti ternyata pergerakan harga bisa membreak out dari resisten ini, artinya secara tren sudah berubah naik. Kita tunggu ya. Kuncinya sekarang di level 90, apakah masih menahan untuk kenaikan harga minyak atau berhasil di breakout. Dan untuk support sementara yang masih kita bisa gunakan sebagai area buy, teman-teman bisa mengacu pada harga terendah pada tanggal 16 Agustus kemarin ya, di kisaran 85. Kisaran 85.9. Ya, selagi pergerakan harga berada di atas level tersebut, masih berada di atas level 85, teman-teman masih boleh ambil posisi buy ya. Namun karena memang posisi buy ini counter trend, melawan tren besar, maka untuk stop loss-nya juga harus ketat. Di level 84 ya, 84 saya sarankan untuk teman-teman pasang stop loss jika mau ambil posisi buy. Targetnya, take profit-nya ya tentu di 90 dulu. Kalau untuk ambil posisi buy sekarang atau di dekat level 85, taking profit yang teman-teman bisa terapkan adalah di kisaran level 90 dulu. Jadi kesimpulan untuk minyak hari ini berpotensi untuk terkoreksi positif ke level 90, namun secara tren pergerakan harga minyak ini kondisinya masih down trend. Ya, kita ke pair yang terakhir. Ya, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Ada Pak Abbas, ada Pak Aziz, ada Pak Doki dari tadi ya, Eka, ada Bu Pina, ada Bu Nana, ada Pak Peng Mingjen, kemudian ada Bu Rosani, dan ada Bu Sinta. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi. Nanti kalau ada request untuk analisa, silakan nanti dibuka mikrofon atau diketik di kolom chat ya. Ya, kita ke pair yang terakhir. Coba kita lihat untuk pergerakan harga emas. Oke, hari Selasa kemarin juga sudah kita analisa bahwa pergerakan harga emas ini berpotensi turun. Harga yang sudah kita buatkan hari Selasa kemarin adalah di kisaran 1765. Kita mengacu pada gelombang terendah pada 4 Agustus kemarin.
Dan untuk pagi hari ini pergerakan harga emas ini berada di kisaran 1764 ya. Secara tren saya lihat pergerakan harga emas masih tertekan ya. Masih tertekan karena penguatan indeks dolar. Artinya secara tren hari ini harga emas berpotensi melanjutkan penurunan. Karena support yang kemarin sudah di breakout, cuan support selanjutnya untuk harga emas kita bisa melihat pada gelombang terendah di tanggal 3 Agustus kemarin ini di kisaran 1753. Kita lihat untuk target penurunan harga emas ada di kisaran 1753 ya. Secara pola yang terbentuk coba kita lihat di time frame 1 jam. Ya, ini untuk pola sudah bisa kita gambarkan ya, atau garis resisten downtrend line sudah bisa kita gambarkan dengan mengacu gelombang tertinggi, dua gelombang tertinggi sebelumnya. Yang pertama ada di harga 1803 dan yang kedua ada di harga 1783 ya. Kalau kita tarik garis, ya kita sudah ketemu nih bentuk resisten terdekat hari ini untuk pergerakan harga emas ya. Secara tren udah ketahuan trennya turun ya. Dan untuk resisten, nah ini kita bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat resisten yang menjadi tahanan atas terdekat untuk harga emas ini ada di kisaran 1771. Pertama kita mengacu pada garis downtrend line ini, dan yang kedua adalah historical support sebelumnya yang sudah di breakout. Teman-teman bisa lihat ini resisten horizontal yang menjadi resisten terdekat untuk pergerakan harga emas. Ini saya gambarkan untuk tren kecil ya. Saya gambarkan untuk tren kecil, artinya tren kecilnya turun ya. Selagi pergerakan harga di bawah 1771 atau di bawah garis downtrend line ini, maka secara tren atau secara target pergerakan harga berpotensi melanjutkan penurunan sampai ke level support 1753. Kita mengacu di sini. Kita mengacu ke gelombang terendah pada tanggal 3 Agustus kemarin. Ini target penurunannya untuk hari ini. Ditambah lagi jika nanti malam data dari Amerika Serikat dirilis positif, maka mungkin trigger untuk penurunan harga emas ya di data Amerika tersebut. Targetnya cukup jelas dan saya lihat juga secara candlestick, secara volume bayarnya tidak terlalu kuat ya saat ini. Kita bisa lihat ya volume candlestick yang cukup kecil, bahkan sekarang pergerakan harga sudah didominasi lagi oleh seller ya. Artinya untuk pergerakan harga emas pagi hari sampai dengan sore bahkan malam hari nanti ini berpotensi melanjutkan penurunan. Dan level sell terbaik ya saya lihat di kisaran 1771 ya, teman-teman bisa tunggu di sini untuk cari posisi sell yang paling ideal, karena tadi ada dua resisten yang menahan. Pertama resisten dari downtrend line dan yang kedua adalah resisten dari historical support yang sudah di breakout atau resisten horizontal. Kisaran 1771 menjadi pilihan area sell terbaik hari ini. Kalau teman-teman mau agresif, boleh nggak ambil sell sekarang? Boleh aja, silakan teman-teman ambil sell sekarang, namun manajemen resikonya nanti ketika pergerakan harga sudah breakout ya, atau sudah berhasil melebihi dari downtrend line ini. Maka teman-teman harus pasang manajemen resiko di atas dari garis downtrend line. Ya mungkin 1775 itu udah maksimal. Karena target selanjutnya jika 1771 di breakout, maka pergerakan berpotensi menuju ke resisten 1783. Namun kita fokus dulu pada tren penurunan yang sudah terbentuk sekarang dan area-area resisten yang masih menjadi area yang valid ya, sebagai area resisten dari emas. Ya, untuk posisi buy, tadi untuk posisi sell ya, kisaran harga 1771 area sell terbaik, dan untuk posisi buy saya sarankan teman-teman tunggu di level support tadi. 1753, 1752, 53, 54 ini adalah area demand. Dan juga area buy yang paling ideal untuk saat ini.
sekarang ini. Jadi kalau teman-teman mau buy counter trend untuk tren kecil, silakan tunggu pergerakan harga di kisaran 17.53 ya. Dengan manajemen risiko ya teman-teman atur saja di kisaran 17.49 atau 17.50. Stop loss-nya untuk posisi buy karena memang posisi buy adalah tren yang kecil. Ya, semoga cukup jelas ya analisa pagi hari ini. Dan ya, saya kasih kesimpulan untuk pergerakan harga emas hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan dengan target penurunan di kisaran 17.53 dan area sell terbaik adalah di kisaran 17.71. Selagi pergerakan harga masih berada di bawah 17.71, maka untuk pergerakan harga emas masih berpotensi melanjutkan tren penurunan. 17.71 adalah kuncinya. Ya, silakan sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya atau request analisa, silakan dibuka mikrofonnya atau diketik di kolom chat. Oke, ada Bu Rosani ya, telah join, diulang review untuk itu dan saya ulang sebentar Bu ya. Oke, untuk GU dan EU secara tren Bu ini masih sama-sama dalam kondisi downtrend. Saya ambil time frame 4 jam untuk trading harian ya. Ya. Nah, jadi secara tren untuk euro USD ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan karena dipengaruhi oleh penguatan dolar. Saat ini memang indeks dolar sedang dalam tren, secara tren kecil dan tren besarnya. Ini artinya ini akan sangat mempengaruhi dari pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar termasuk euro dan juga sterling. Jadi nanti ini akan ada data klaim pengangguran dan juga penjualan rumah lama di Amerika Serikat jam 19.30 dan jam 9 malam nanti waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk data tersebut ini akan mempengaruhi penguatan dan juga pelemahan indeks dolar. Kalau datanya positif, artinya indeks dolar berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dan ini akan semakin menekan pergerakan dari pair euro USD. Artinya untuk euro USD pun masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya. Dan untuk area sell terbaiknya tadi sudah saya gambarkan, saya tandai di kisaran level 1.0280. Ya, memang cukup jauh dari harga sekarang. Ini adalah area resisten atau area sell terbaik. Namun kalau memang mau cari harga terdekat, area sell terdekat ya area sell yang bisa menjadi acuan ya. Untuk resisten terdekatnya ada di kisaran 1.0240. Nah, ini masih menjadi resisten terdekat untuk saat ini. Kalau agresif, silakan sell saran harga tersebut 1.0240 untuk resisten dan sebagai support harga untuk target penurunan jika nanti memang dolar masih melanjutkan penguatan, maka untuk support pada euro USD ada di kisaran 1.0110. Kisaran ini ya mungkin akan menjadi target penurunan euro USD. Ini untuk euro USD Bu Rosani. Kemudian untuk sterling pun ini sama ya, juga dipengaruhi oleh penguatan dolar. Artinya untuk sterling ini masih berpotensi melanjutkan penurunan. Untuk area support terdekat ada di kisaran 1.2000. Maka untuk ini kita coba lihat nantinya menahan penurunan dari sterling atau berhasil di breakout. Kalau pergerakan harga berhasil membreakout level 1.200, untuk target selanjutnya ada di kisaran 1.1950 sampai dengan 1.189 area ini. Jadi support selanjutnya ke level support terdekat berhasil di breakout. Nah, untuk resisten kita bisa ambil
downtrend line ini sebagai area acuannya, acuan resistennya. Tadi saya udah perlihatkan juga di time frame 1 jam. 1 jamnya jelas ya, bahwa trennya masih turun, pergerakan harga masih berada di bawah garis downtrend line, maka untuk area resisten atau area sell terbaik adalah di poin 29. Kita mengacu pada downtrend line ini sebagai resistennya dan juga historical harga tertinggi sebelumnya. Di sell di area ini adalah sell terbaik, yang paling ideal ya. Ya, target turunan di sini. Kita lihat nanti apakah masih bisa menahan untuk support terdekat ini atau akan bisa di breakout. Secara kesimpulan Bu, untuk euro dan juga GBP hari ini masih berpotensi melanjutkan penurunan. Ya, kalaupun nanti naik itu juga nanti dipengaruhi oleh pelemahan indeks dolar. Jadi kalau indeks dolarnya malah melemah, ya ini ada potensi untuk dua pair tadi atau mayor pair yang berhadapan dengan indeks dolar menguat. Silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Ya, sama-sama Bu. Semoga membantu analisanya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk analisa pagi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Dongki, Pak Aziz, ya, Bu Eka, Bu Nana, Pak Aing Bingjen, Bu Rosani, Pak Rizky dan Pak Yogi, dan semua teman-teman yang sudah menyaksikan dari channel YouTube IK Invest Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya harapkan analisa ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Oke, teman-teman, pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk analisa market besok. Selamat pagi semuanya, salam profit. Terima kasih banyak.